Dalam video ini, aku akan tunjukkan ke kamu cara memulai bisnis affiliate marketing yang menguntungkan. Aku udah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari semua tentang affiliate marketing, hasilin jutaan dolar di sepanjang perjalanan, dan aku akan tunjukin semua yang perlu kamu ketahui. Serius, ada banyak banget video di luar sana, tapi ini satu-satunya yang kamu butuhkan. Jadi yang akan kita bahas adalah apa itu model bisnisnya, niche apa yang benar-benar menguntungin dan masih bisa menghasilkan uang, dan gimana para profesional itu bikin konten secara efisien, alat terbaik yang digunakan, dan cara daftar program afiliasi, website kamu, dan masih banyak lagi. Lupakan kelas membosankan 1 jam di sekolah, habiskan 1 jam di sini bersamaku dan kamu itu akan keluar dengan blueprint untuk menjadi affiliate marketer yang sukses. Ini adalah kursus paling up to date di YouTube dan aku sangat senang bagikannya ke kamu secara gratis. Ayo kita mulai. Apa itu affiliate marketing? Oke, pertama-tama mari kita bahas apa itu affiliate marketing secara umum. Ini pada dasarnya adalah cara menghasilkan uang secara online dan aku pribadi kenal orang-orang yang menghasilkan jutaan dan jutaan dolar per tahun dari affiliate marketing. Jadi ini sangat nyata banget. Ada banyak orang yang menghasilkan banyak uang dan untungnya aku tahu semua yang mereka lakukan, semua rahasianya. Jadi ya, aku akan bagiin semua yang aku tahu ke kamu dalam video ini. Definisi dasarnya adalah affiliate marketing itu sebuah pengaturan di mana seseorang merchant itu ngebayar komisi kepada afiliasi karena telah mengirimkan pelanggan dan penjualan kepada mereka. Misalnya, aku bikin konten yang mengulas lensa kamera tertentu dan aku akan ngasih manfaat yang bagus pada audiens dengan membahas kelebihan, kekurangan, dan pendapatku dan sebagainya gitu. Dan di dalam konten itu, aku menyertakan link afiliasi. Jadi ketika penonton itu mengklik link tersebut dan melakukan pembelian, maka aku sebagai afiliasi akan mendapatkan komisi dari merchant. Dalam hal ini, merchantnya bisa Amazon, B&H, atau Sony sendiri. Ini benar-benar win-win untuk semua pihak. Kamu sebagai afiliasi bertugas bikin konten, mendapatkan perhatian orang, dan memberikan nilai kepada audiens, dan mengirimkan traffic ke merchant. Jadi mereka itu bisa pesen atau ngasih sesuatu atau berlangganan sesuatu gitu, dan kamu bakal dapat komisi tuh. Cara kerjanya adalah link afiliasi ini dilacak ya, biasanya menggunakan cookies atau teknologi lainnya. Intinya, ketika seseorang itu mengklik link tersebut, itu adalah link khusus yang ngasih tahu merchant bahwa kamu yang mengirim traffic tersebut. Tergantung durasi cookie-nya, misalnya 30 hari itu cukup standar sih. Kalau orang itu melakukan pembelian apapun dalam 30 hari pertama, itu akan dikreditkan ke kamu dan kamu akan mendapatkan komisi tersebut. Sekarang mari kita bahas tentang apa aja manfaatnya. Menurutku, ini adalah salah satu bisnis online terbaik yang bisa kamu mulai. Pertama, nggak ada inventaris dan nggak ada pengiriman. Kamu itu nggak perlu menyetok semua barang sendiri dan kamu pada dasarnya hanya bertindak sebagai perantara. Kamu nggak perlu ngebangun bisnis fisik dengan gudang atau perusahaan teknologi dengan platform yang rumit. Yang kamu fokuskan hanyalah mengirimkan traffic berkualitas ke merchant. Tentu aja, ini juga berarti kamu bisa bekerja dari rumah, jadi bos sendiri, jam dan juga lokasi yang sangat fleksibel. Ya, kamu bisa traveling sambil kerja, modal awalnya juga sangat rendah dan pada dasarnya cuma 0 rupiah dan potensi penghasilannya tuh bisa berkembang. Kamu bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Aku pribadi udah melewati angka 7 digit, jadi kalau seseorang seperti aku itu bisa melakukannya, kamu juga pasti bisa. Aku nggak punya sesuatu yang super istimewa dalam diriku, aku juga bukan orang terpintar di dunia, aku nggak punya bakat ekstrim yang memberiku keunggulan besar. Jadi ya, aku rasa siapapun bisa sukses dengan affiliate marketing jika dilakukan dengan benar. Sekarang mari kita bicara tentang memilih niche kamu. Ini sangat penting, ini adalah fondasi dari seluruh bisnis affiliate marketing kamu. Dan ada kabar baiknya, tapi juga ada yang kurang enak sih, yaitu kamu itu bisa bikin konten dan melakukan affiliate marketing di niche apapun. Ada mungkin ribuan atau ratusan ribu niche di luar sana, tapi langkah pertama adalah kamu harus memilih niche kamu, karena ini akan menentukan audiens spesifik kamu dan bagaimana kita itu menargetkan mereka. Setiap kali seseorang itu bertanya kepada aku apa niche yang harus mereka pilih, aku jawab tergantung, dan aku tahu itu bukan jawaban terbaik sih, tapi itulah kebenarannya. Yang terpenting adalah pastikan niche tersebut adalah sesuatu yang kamu sendiri itu minati, karena hal terakhir yang kita mau adalah membuat banyak konten tentang sesuatu yang kita nggak peduliin. Ini akan membuat konsistensi itu jauh lebih sulit sebenarnya, dan dalam hal affiliate marketing, konsistensi adalah hal terpenting. Kebanyakan orang itu gagal dalam bisnis ya, karena mereka itu nggak melakukannya cukup lama. Alat pertama yang akan kita tunjukkan adalah ChatGPT. Kalau kamu itu butuh bantuan brainstorming, ini adalah alat yang fantastis dan sepertinya gratis. Kita bisa menggunakan prompt seperti, kamu adalah ahli affiliate marketer, apa 10 niche paling menguntungkan untuk affiliate marketing, dan berikut hasilnya. 1. Keuangan dan investasi, terus kartu kredit, kripto, rekening tabungan, pinjaman pribadi. Di sini ngebayar dengan baik karena ada banyak uang di industri ini. Terus kedua ada kesehatan dan kebugaran. Ini ada suplemen, program penurunan berat badan, fitness, makanan, dan juga skincare. Dan ada teknologi dan gadget berupa software, VPN, web hosting, produk SaaS, laptop, kamera. Produk-produk ini biasanya mahal, sehingga komisi kecil pun bisa cukup besar nominalnya. Terus ada pendidikan online dan e-learning, alat bisnis dan marketing, travel dan pariwisata, pengembangan diri, kecantikan dan fashion, rumah dan gaya hidup, perawatan hewan peliharaan, dan semua ini adalah niche dengan bayaran tinggi dan cukup evergreen. Artinya, konten yang kamu buat itu bisa tetap relevan di channel atau website kamu untuk waktu yang lama. Disitulah kamu itu benar-benar bisa merasakan bagusnya affiliate marketing, karena bisa menjadi sangat pasif tuh. Alat lain yang bisa kamu gunakan adalah Google Trends dan Answer the Public untuk riset pasar tentang niche yang lebih spesifik. Kamu itu pengen niche yang spesifik, tapi nggak terlalu spesifik tuh. Kalau hanya ada 5.000 orang di dunia yang peduli dengan niche kamu, biasanya nggak akan banyak uang yang bisa dihasilkan di sana. Meskipun banyak niche yang kompetitif ya, jangan mundur hanya karena itu. Kalau itu adalah niche yang benar-benar kamu sukai, kamu itu akan menemukan cara untuk berhasil. Dan sekarang mari kita bicara tentang menemukan program afiliasi. Untuk pemula, aku rekomendasiin untuk daftar ke Amazon Associate terlebih dahulu. Di sini, kamu bisa membuat konten tentang produk apapun yang dijual di Amazon dan menerima komisi jika traffic kamu itu benar-benar membeli produk tersebut. Pendaftarannya juga sangat mudah, dan kalau kamu itu memilih jalur ini, kamu pasti ingin membuat website dengan hosting
Hostinger kan? Nah, kita itu akan bahas secara singkat di video ini ya. Dan yang keren adalah Hostinger ini punya plugin Amazon Associate yang mungkinin kamu nampilin produk Amazon di website kamu dengan tampilan yang sangat bagus banget loh. Percaya deh, tampilan seperti itu di website kamu akan sangat meningkatkan traffic dan konversi. Jadi buat aku, itu adalah hal yang wajib. Biar aku tunjukin sekilas berapa yang bisa kamu hasilkan dari beberapa produk ini. Kamu tuh bisa lihat tingkat komisinya di sebelah kanan ya. Misalnya untuk PC atau elektronik itu 2,5%, televisi dan video game digital itu 2%, dan kalau kamu itu jualan mainan furniture, perlengkapan rumah, bahkan produk hewan peliharaan itu 3%, dan ini bisa naik sampai 20% buat Amazon Games. Jadi intinya, misalnya kami itu mengirim traffic ke Amazon dan mereka itu beli PC seharga 16 juta dengan komisi 2,5%, kamu bakal dapat 400.000 tuh. Kamu itu bisa mulai bayangin kalau kami itu mengirim banyak orang ke Amazon untuk produk tertentu. Meskipun hanya sebagian kecil yang benar-benar ngebeli, kamu ya bisa hasilin uang yang lumayan. Dan yang kerennya, kalau kami itu mengirim mereka ke Amazon dengan link afiliasi kamu, tapi mereka nggak beli produk itu, melainkan beli produk lain, kamu tetap bakal dapetin komisi dari apapun yang mereka beli. Ada juga banyak platform afiliasi lain yang aku sarankan untuk kamu daftar, seperti Impact Radius, Shares a Sale, Partner Stack, dan masih banyak lagi. Ada juga program afiliasi yang nggak ada di platform-platform ini. Mungkin ya ada brand atau produk yang benar-benar kamu suka dan mereka itu punya program afiliasi sendiri kan. Kalau nggak terdaftar di platform manapun ya, kamu itu bisa langsung cari di Google buat nama brand tersebut ditambah kata affiliate program, dan kita lihat apakah mereka itu punya program yang di hosting sendiri. Tapi platform-platform afiliasi ini adalah tempat terbaik untuk menemukan banyak brand dan produk berbeda yang bisa kamu promosiin. Salah satu favoritku adalah Impact. Jadi di dashboard Impact kamu itu bisa lihat snapshot penghasilan, kita bisa klik dan sebagainya. Kalau kamu itu klik menu brands lalu find brands, kamu bisa melihat semua perusahaan yang menjalankan program afiliasi mereka melalui Impact Radius. Misalnya, ada target dengan komisi 1-5% per penjualan. Ini Walmart 1-4% per penjualan, dan masih banyak lagi. Kamu bisa filter berdasarkan kategori atau model pembayaran. Kalau kamu itu mau mendaftar ke brand tertentu, klik aja apply dan isi form singkatnya, dan mereka akan menyetujui kamu secara manual. Setelah disetujui, kamu itu bisa klik create link dan kamu akan mendapatkan link khusus yang terhubung ke akun kamu. Jika seseorang itu menggunakan link itu dan membeli sesuatu, kamu akan mendapatkan komisi saat mencari program afiliasi terbaik untuk dibuat kontennya. Yang pertama dan paling penting adalah promosiin buat hal-hal yang udah kamu gunakan sendiri atau udah kamu riset secara mendalam dan bisa kamu katakan dengan jujur kalau produknya itu bagus. Hal berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah tingkat komisi. Ada beberapa cara brand itu membayar kamu, yaitu persentase. Misalnya penjualan 1,5 juta dengan komisi 5%, artinya kamu dapat 75.000. Ada recurring atau berulang. Misalnya traffic kamu itu berlangganan software 450.000 per bulan dengan komisi 10%, maka kamu itu dapat 45.000 per bulan selama mereka itu masih jadi pelanggan. Jadi perlu dicatat, kadang nggak seumur hidup, mungkin hanya dibatasin 1 tahun tuh. Ada flat rate atau tarif tetap, misalnya CPS atau CPA. Jadi misalnya kalau 750.000 flat, kamu juga bakal dapat 750.000 apapun yang mereka belanjakan. Jadi nggak ada yang secara mutlak lebih baik sih, semuanya tergantung pada produk, layanan, dan harganya. Durasi cookie juga perlu kamu pertimbangkan sih. Yang terpendek yang pernah aku lihat adalah 7 hari, tapi ada juga yang sampai 90 hari lebih, dimana artinya ya kalau seorang itu klik link kamu dan baru beli di hari ke-89, kamu tetap dapat komisinya. Jadi semakin lama durasi cookie-nya, maka semakin baik. Kalau kamu itu baru mulai, jangan terlalu khawatir soal produk apa yang akan kamu buat kontennya dulu. Itu bakal datang seiring waktu kamu dan perlahan-lahan akan menambah lebih banyak brand. Tapi pada suatu titik, kamu itu bakal pengen daftar ke program-program afiliasi ini dan mungkin membuat spreadsheet dan melacak semuanya dengan akurat kan? Sekarang mari kita bicara tentang gimana cara dapetin view buat konten kamu dan gimana melakukannya dengan hampir 0 rupiah. Tanpa diraguin lagi sih, dapetin penonton itu adalah hal yang paling sulit dalam affiliate marketing. Menurutku, itu lebih sulit daripada bikin kontennya sendiri guys. Dan yang benar-benar menentukan berhasil atau enggaknya bisnis affiliate marketing adalah kemampuan untuk mendapatkan penonton tersebut. Ada 3 cara utama untuk mengarahkan traffic ke link kamu. 1. Website. Setiap bisnis affiliate marketing itu perlu punya website. Ada banyak cara membangunnya. Aku sendiri nge-hosting semua website di Hostinger. Itu cara favorit aku untuk membangun website WordPress ya. Cara website kamu mendapatkan traffic adalah ya dengan ranking di mesin mencari seperti Google atau sebagai tempat untuk mengirim traffic dari media sosial atau konten lainnya. Kamu bisa ngebangun website affiliate marketing yang bagus dengan sangat cepat hanya dengan beberapa dolar per bulan. 2. Media sosial YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest. Ini semua platform gratis yang bisa kamu daftar dan gunakan untuk posting konten, baik itu video, ulasan, carousel, gambar, atau hampir apapun. Terus email marketing. Jadi nggak banyak orang yang bicarain email marketing karena emang kerasa gembosenin sih. Tapi kamu itu bisa pakai tools kayak Omnisend. Nanti aku akan tunjukkan kenapa membangun daftar email sejak awal itu sangat krusial. Intinya tujuan kita bukan sekedar mendapatkan banyak penonton, tapi mendapatkan penonton yang tepat. Kamu bisa mendapatkan jutaan view dari konten yang sangat umum, tapi itu nggak akan menghasilkan penjualan atau konversi. Ini adalah sesuatu yang cukup lama aku pahami, kayak kualitas penonton itu bisa sangat bervariasi nggak sih? Dan itulah yang benar-benar penting. Aku lebih milih pendapatan 1000 view yang sangat tertarget dari orang-orang dengan niat tinggi daripada 100.000 atau bahkan 500.000 view yang super umum tanpa niat beli, karena itu nggak menghasilkan konversi. Jadi ini bukan soal volume ya, tapi soal dapetin penonton yang tepat. Dan ada banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk optimalin jumlah uang yang kita hasilkan per view-nya. Ada ribuan optimasi yang selalu bisa dilakuin, mulai dari funnel, jenis konten yang dibuat, SEO, dan sebagainya. Kita bakal bahas itu nanti sih. Tapi intinya dapetin penonton yang tepat, karena itu bakal jadi game changer yang gede banget buat bisnismu. Sekarang aku pengen benar-benar nyiapin beberapa platform kamu ya. Selain platform media sosial seperti Instagram dan TikTok yang mungkin udah kamu punya, kalau kamu itu fokus pada niche tertentu ya, kamu mungkin ingin bikin akun bisnis sendiri kan? Oh ya, aku punya banyak tutorial lain di channel ini
ini yang ngebahas jenis affiliate marketing yang lebih spesifik. Misalnya Pinterest affiliate marketing, dimana itu 100% bisa dilakuin loh. Tapi untuk sekarang, lanjutkan menonton video ini dulu dan pahami affiliate marketing secara menyeluruh. Setelah itu, baru nonton video yang lebih spesifik sesuai platform yang ingin kamu fokusin. Yang aku pengen kamu lakuin sekarang adalah menyiapkan website kamu, karena ini adalah bagian yang sangat penting dari affiliate marketing. Website mungkinin kamu melakukan konten email marketing dan bikin blog berisi konten berharga yang bisa ranking di Google. Inilah cara banyak orang mendapatkan audiens dengan niat tinggi, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan paling besar untuk hosting. Untuk hosting, aku rekomendasiin pakai Hostinger dengan paket bisnis harga $38.900 per bulannya. Ini terjangkau banget. Dengan satu paket ini, kamu bisa bikin hingga 50 website berbeda, juga udah termasuk domain gratis, email gratis, dan banyak template gratis yang bikin website kamu itu kelihatan sangat profesional. Kamu bisa bangun website hanya dalam 5-10 menit, dan mereka juga punya banyak alat AI yang bisa bikin dan juga nulis konten, dan ini hemat waktu berjam-jam. Untuk periode langganan, pilih minimal 12 bulan dan jangan pilih 1 bulan, karena itu bakal mahal. Semakin lama periodenya, semakin rendah harga yang terkunci. Untuk website builder, aku rekomendasiin kalian pakai WordPress ya untuk affiliate marketing, karena SEO itu sangat penting banget, dan ada begitu banyak plugin di WordPress yang ngebantu dengan SEO. Dari sana pilih template-nya aja ya, misalnya kayak Astra, dan gunakan aja Elementor sebagai site buildernya. Habisin 1-2 jam untuk bikin homepage website kamu, isi dengan gambar, logo, dan sebagainya. Tapi ingat, tujuan website itu bukan sekedar punya website. Tujuannya adalah menulis artikel yang memberikan informasi berharga kepada audiens dan menghemat waktu mereka. Affiliate marketing itu hanya benar-benar berhasil kalau kami itu ngasih manfaat ke penonton. Sebagai imbalannya, mereka dengan senang hati bakal pakai link kamu, dan disitulah kamu itu mulai menghasilkan uangnya. Kamu bisa kombinasiin alat AI dari Hostinger dengan ChatGPT untuk bikin artikel, tapi tentu aja modifikasi dan jadiin milikmu sendiri ya teman-teman. Jangan di copy mentah-mentah, tambahin sentuhan dan perspektif pribadimu. Audiens kamu akan sangat menghargai itu loh. Oke, sekarang mari kita bahas cara bikin konten, yaitu semua rahasia untuk bikin konten yang berhasil dan ngebawa kamu ke hadapan orang yang tepat. Aku sendiri nggak terlalu jago bikin konten yang super viral, tapi itu nggak apa-apa. Untuk jenis bisnis yang aku jalanin, aku nggak perlu jutaan view. Aku hanya butuh beberapa ratus view dari orang yang tepat. Saat bikin konten, kita pikirkan pertanyaan apa yang akan diajukan audiens kalau mereka itu mau beli produk ini. Biasanya itu soal kelebihan kekurangan gitu ya, harga, pengalaman pribadi, dan pakai produk atau layanannya. Terus alternatif lain, cara penggunaan, tips, dan saran. Kamu bisa sangat kreatif soal apa yang dibahas, tapi intinya kamu ada di sana untuk ngelainin audiens, ngasih informasi berharga kepada mereka, dan sebagai hasilnya, mereka kemungkinan besar akan pakai link kamu. Yang kerennya dari konten yang bisa dicari adalah itu gratis guys. Kalau kamu itu berhasil ranking di hasil pencarian untuk kata kunci atau frasa tertentu, maka mesin pencari seperti YouTube, Google, Pinterest, dan TikTok akan mengirimkan traffic ke konten kamu secara gratis. Itulah kenapa aku sangat suka banget jenis konten ini untuk bisnis affiliate marketing. Percaya deh, ada begitu banyak orang di dunia yang terus-menerus mencari sesuatu untuk dibeli dan nyari ulasan dan nyari informasi lebih lanjut tentang berbagai hal, mencari rekomendasi produk terbaik. Bahkan kalau kamu itu hanya menangkap sebagian kecil dari traffic tersebut, kamu udah bisa membangun website yang luar biasa banget. Tentu ada hal yang bisa dioptimalkan ya untuk mendapatkan lebih banyak traffic, yaitu SEO. Ini mungkinin kamu mendapatkan lebih banyak traffic organik dengan ranking lebih tinggi di mesin pencari. Ada berbagai plugin untuk website kamu. Kamu itu bisa menyewa agensi SEO untuk membantu ranking, atau kamu itu bisa belajar sendiri guys. Untuk strategi media sosial, sekarang mari kita bicara tentang konten short form ya. Jadi, aku adalah penggemar besar konten short form karena jauh lebih mudah dibuat, dan kamu bisa ngeposting ulang video yang sama di Instagram, Reels, TikTok, Pinterest, bahkan YouTube Short. Jadi dengan membuat satu konten, kamu bisa mempostingnya di 4 tempat berbeda. Itulah namanya bekerja lebih cerdas ya, bukan lebih keras. Untuk short form, bagian terpenting dari video adalah ya judul dan juga hook ya, yaitu 2-3 detik pertama video. Kalau kamu itu menonton 2-3 detik pertama videomu dan gak merasa aku pengen nonton sisanya, berarti hooknya jelek tuh. Video tanpa hook yang gak kuat itu gak akan perform dengan baik guys. Aku jamin itu deh pokoknya. Kamu pada dasarnya bersaing memperebutkan perhatian orang, dan hook itu adalah cara kamu itu bersaing. Ucapin sesuatu yang menarik buat mereka itu masuk. Lalu untuk sisa videonya, gunakan potongan cepat atau fast cut gitu lah. Terus berikan informasi yang bagus dan buat video itu layak buat dibagiin. Kalau video kamu banyak yang bagiin, algoritma akan menganggapnya sebagai konten yang bagus dan mendorong jangkauannya lebih jauh. Emang sih niat audiens dari short form itu nggak akan setinggi dari website atau YouTube ya, tapi tetap aja itu adalah traffic. Kamu itu bisa ngasih sepotong informasi lalu arahkan ke mereka. Kalau mau info lebih lengkap, cek website aku atau tonton video YouTube lengkapnya. Itu adalah cara yang bagus untuk bikin konten kamu lainnya ditemuin. Sekarang ke YouTube. Untuk YouTube prinsipnya mirip, hook tetap penting, tapi thumbnail justru lebih penting. Begitu juga kualitas informasi yang kamu berikan. Aku mungkin udah membuat ribuan video sampai sekarang untuk video YouTube panjang, dan kamu itu akan terbiasa berbicara di depan kamera seiring waktu. Memang ini lebih sulit dan nggak banyak orang yang mau keluar dari zona nyaman mereka buat beli kamera, lampu, mikrofon, dan sebagainya. Tapi videomu nggak perlu secanggih itu kok. Nggak perlu terlihat super profesional. Selama informasi yang kamu berikan itu bagus dan bermanfaat, itu yang paling penting. Aku sering melihat video-video yang nggak dibuat secara profesional, direkam pakai iPhone, tapi nilai informasinya sangat kuat, dan itulah kenapa mereka ranking. Sekarang kita bahas hal-hal berguna untuk affiliate marketing. Pertama adalah ChatGPT. Ini bagus untuk strategi, cari informasi, dan bikin draft awal konten. Sangat murah dan ada versi gratisnya juga. Ada website hosting yang udah kita bahas, dan aku rekomendasikan kalian pakai Hostinger. Buat kamera, kalian bisa pakai HP, tapi mungkin kamu juga butuh lampu, mikrofon, atau tripod. Alat AI buat konten ada di Script, Submagic, Opus, dan masih banyak lagi yang bisa ngebantu bikin dan juga edit konten ya, sehingga ini bakal
hemat waktu. Ada juga Frame.io. Aku pakai ini buat kolaborasi video. Aku upload video di sana, editor-editorku download medianya dan kita bisa ngasih komentar revisi langsung di videonya. Ada Notion dan ClickUp buat manajemen tugas dan melacak berbagai proyek, artikel yang sedang dibuat dan video yang sedang dikerjakan gitulah. Ada juga YouTube, terus ada Tabadi dan juga vidIQ. Kalau kamu itu bikin video YouTube, alat ini sangat penting banget. Ini menghemat ratusan jam per tahun dan memberikan banyak informasi yang ngebantu kamu ranking. Terus ada Perplexity. Ini alat AI lain yang ngebantu kamu dalam bikin konten. Sekarang kita bahas kesalahan umum. Pertama, mempromosikan terlalu banyak produk sekaligus di berbagai niche. Jadi ini seperti mulai banyak bisnis sekaligus ya kan. Waktu dan juga perhatianmu akan terlalu tersebar. Untuk pemula, fokus saja pada 1-3 produk dulu. Bangun konten yang bagus di sekitar itu. Lalu setelah itu, kamu itu bisa berkembang dan bekerja sama dengan brand lain. Kedua, nggak bangun kepercayaan yang cukup dengan audiens. Kalau kamu itu nggak bisa ngebangun personal brand atau kepercayaan, kenapa mereka mau ngedengerin kamu dan menggunakan link kamu? Kepercayaan itu dibangun dengan benar-benar ngebantu audiens, ngasih informasi yang baik, dan menunjukkan sisi personal. Kalau kamu itu ngebantu mereka akan merasa ingin membalas dengan menggunakan link kamu. Ketiga, pakai ChatGPT, lalu copy paste artikel langsung ke website tanpa sentuhan pribadi. Itu nggak akan berhasil loh. Kontennya kemungkinan bakal terasa aneh dan kualitasnya di bawah standar. Kalian bisa tambahin selalu sentuhan pribadi kalian ya. Keempat, kurang konsistensi. Kebanyakan orang melakukan beberapa hari, lalu bosan dan berhenti. Tidak ada satu bisnis pun yang akan berhasil tanpa konsistensi guys. Artinya, terus bikin konten, terus nulis artikel, terus mencari brand baru untuk diajak kerjasama, dan terus perbaiki kualitas kontenmu. So, kita udah membahas banyak sekali informasi dalam video ini. Dan jujur, aku bisa bicarain topik ini seenggaknya beberapa jam lagi. Tapi aku ingin bikin video ini tuh jauh lebih ringkas, biar kalian tuh bener-bener bisa ngambil tindakan ya. Bukan malah kecapean dengan terlalu banyak informasi ini. Kamu bakal belajar banyak hal seiring kamu itu bener-bener ngebangun bisnismu guys. Semua yang kamu pelajari dalam video ini tuh ngasih kamu fondasi yang sempurna. Tapi pasti masih banyak lagi yang perlu dipelajarin sih. Dan itu hanya bisa dipelajari sambil melakukannya. Jadi kalian bisa pergi dan ambil tindakan sekarang ya pokoknya. Dengan tonton video ini udah ngasih kamu peningkatan sekitar 500% dalam tingkat keberhasilan dibanding orang yang nggak punya informasi ini. Tapi tetap aja, kamu butuh konsistensi, semangat, dan yang paling penting adalah tindakan nyata. Aku udah merasakan sendiri bagaimana affiliate marketing itu mungkin aku menjalani hidup yang aku inginkan, bekerja dari rumah atau sambil traveling. Kalau itu adalah gaya hidup yang kamu inginkan, kamu hanya perlu mengambil langkah pertama. Dan kalian bisa coba aja, sehingga kalian bisa berterima kasih ke diri kalian sendiri. Semoga video ini menjadi titik awal perjalanan bisnis affiliate marketing kamu ya. Kalau kamu itu dapat manfaat dari video ini, aku sangat menghargai kalau kalian itu like, share ke teman, dan subscribe. Terima kasih udah bertahan sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video berikutnya.